Shabbat Shalom semua. Hari Sabtu ini saya hadir pada pagi hari ini tanggal tentunya kita sudah memasuki tanggal yang ke 18 hari Sabtu 2020. Hari yang luar biasa, hari yang dahsyat buat kita semua. Eh, Hari ini adalah hari yang spesial buat saya sampaikan satu pesan bahwa sesuai dengan kepergian seseorang yang sangat dikasihi Tuhan, yaitu Sang Maurice Cerullo, Sang Jenderal, orang yang luar biasa yang dalam perjalanan hidupnya memberikan dampak bagi banyak orang dari bangsa-bangsa termasuk saya. Dan pagi hari ini saya juga mau membagi satu satu pesan yang Tuhan bawa dalam hidupnya untuk dia bepergian kemana-mana, dimanapun dia pergi, dia selalu memberikan pesan-pesan, yaitu supaya orang-orang dipanggil masuk di dalam rencana Tuhan. Topik ini sangat menarik, ya. Topik ini sangat menarik untuk saya juga tampilkan kepada Anda, buat kita semua, bahwa kita adalah orang-orang yang sangat luar biasa. Kita adalah orang-orang juga yang dipanggil oleh Tuhan di hari-hari ini untuk masuk di dalam satu rancangan Tuhan yang besar dan dahsyat buat kita semua. Nah, berkenangan dengan itu, um, ada satu ayat yang saya mau tampilkan juga buat Anda sehubungan dengan panggilan beliau, karena panggilan beliau ini ya, dia mengakhiri hidupnya, dia sampai di garis akhir di usia yang ke-88 ya, di bulan bulan ini juga dia meninggalkan kita semua, dia meninggalkan semua apa yang dia sudah selesaikan. Dan saya percaya hari-hari ini ada satu era yang baru, ya, satu era yang dahsyat segera dimulai. Itulah era yang disebut um, para saksi, generasi saksi harus dimunculkan. Karena memang firman Tuhan juga katakan bahwa ketika Yesus naik ke sorga, dia pun meninggalkan satu pesan. Dan saya mau bersaksi dulu lah sebelum saya sampaikan satu ayat yang berhubungan dengan panggilan beliau, Maurice Cerullo, di mana semua orang yang memiliki kesaksian yang sama menangkap dia adalah seorang tokoh, tapi dia juga seorang figur papa rohani buat banyak orang. Dan saya merasakan ada satu koneksi yang sangat luar biasa, yang ternyata saya menemukan ada satu panggilan yang ada pada dia yang juga ternyata ada pada saya. Nah, dan inilah yang menjadi dasar dari kehidupan dia ketika dia dipanggil Tuhan berumur kurang lebih sekitar 17 tahun dalam satu encounter dengan Tuhan. Dia berjumpa dengan Tuhan dalam di tengah pelayanannya. Kemudian Tuhan berbicara kepada dia mengatakan, "Son, build me an army." Bangunlah satu tentara. Dan sejak sejak itu seluruh pelayanannya kemanapun dia pergi, dia berbicara tentang the raising up of the army of God. Son, build me an army. Dan sampai akhir garis hidupnya, tetap pesan ini begitu kuat. Saya menerima buku ini juga cukup lama ya. Saya menerima buku ini pada sekitar tahun 80-an. Satu ketika dari tante saya yang tinggal di Amerika, dan tante saya ini adalah seorang pendoa syafaat ya, yang selalu mengikuti beliau dari udah lama sekali. Satu ketika saya bersama dengan keluarga kami sempat berkunjung ke Amerika, dan kita juga sempat hadir di acaranya dia, annual conference dia di Anaheim, California waktu itu. Dan saya sempat dibelikan buku ini, Son Build Me an Army. Pada waktu itu karena ya tahun 80-an, masih muda sekali, saya tidak tahu apa-apa tentang buku ini karena it's all in English, dalam bahasa Inggris. Namun di beberapa 10 tahun kemudian saya diberikan lagi sebuku yang sama seperti ini ya. Jadi sekarang saya punya dua buku pemberian dari orang yang berbeda. Son, Build Me an Army, ya, dua buku yang berbeda. Saya mulai ada tanda tanya di dalam hidup saya waktu itu, setelah saya menerima dua buku ini, apa sih yang menjadi rencana Tuhan dari dua buku ini? Saya mulai mempelajari riwayat kehidupan sang jenderal ini, dan saya mulai lihat-lihat dalam buku ini, ternyata ini adalah pesan yang Tuhan sampaikan kepada dia, yang juga untuk kehidupan kita di hari-hari ini, di mana Tuhan juga mau supaya kita membangun, kita mempunyai satu sikap yang luar biasa, kita muncul di hari-hari terakhir menjadi tentaranya Tuhan. Jadi ada ayat-ayat yang saya juga mau bagikan buat Anda semua sebagai satu peneguhan supaya Anda sebagai orang-orang yang selalu mendengar, apalagi kita sekarang, generasi sekarang banyak sekali mempergunakan media. Jadi melalui media YouTube ini, channel ini, saya juga mau berkata kepada Anda bahwa kita adalah generasi yang Tuhan yang
yang Tuhan panggil untuk masuk kepada satu panggilan besar, panggilan ilahi untuk berdiri dengan satu sikap yang kuat, tidak lemah lagi, tapi kita siap untuk berjalan bersama-sama menunaikan apa yang Tuhan sampaikan, yaitu menjadi saksi dimanapun kita berada sebagai satu tentara yang kuat. Jadi kesempatan hari ini sebagai rasa terima kasih saya kepada Sang Jenderal yang semua sebut, saya juga menyebut dia sebagai Papa Serulo. Saya juga mau teruskan, mari kita lanjutkan apa yang Tuhan sudah percayakan kepada dia, ya, yaitu kita menjadi orang-orang yang menjadi bukti, yang menjadi saksi, yang mempunyai satu mental yang sangat kuat, mental tentara. Nah, inilah ayat yang saya mau bagikan kepada Anda yang terambil di Yesaya 43 ayat yang ke-10. Saya akan memperlihatkan kepada Anda juga ayat ini. Ini dia ayatnya. Yesaya 43 ayat yang ke-10 di situ berkata, "Kamu inilah saksi-saksiku. Demikianlah firman Tuhan, dan hambaku yang telah kupilih, supaya kamu tahu dan percaya kepadaku dan mengerti bahwa aku tetap Dia. Sebelum aku tidak akan ada Allah dibentuk, dan sesudah aku tidak akan ada lagi." Jadi artinya He is the only one, the sovereign God. Dia adalah Tuhan satu-satunya, Tuhan yang maha besar, Tuhan menciptakan alam semesta, dan Tuhan yang memanggil kamu untuk menjadi saksinya. Dia yang memanggil kita, dia yang merindu supaya kita mengalami apa yang dia sediakan buat kita semua. Dan dia mau supaya kita betul-betul menerima apa yang menjadi mandatnya di hari-hari kita juga. Di hari-hari terakhir saya mau katakan kepada Anda semua, kita adalah orang-orang yang masuk di dalam golongan orang-orang yang juga dipanggil di hari-hari terakhir untuk supaya kita juga menjadi saksi, para saksi yang ada di bumi. Dan kita akan lihat, saya mau katakan, ketika kita menggenapi hal ini, maka kita juga akan menerima kuasa yang sama. Nah, beliau Sang Jenderal ini, ya, Bapak Maurice Cerullo atau Papa Maurice Cerullo, dia punya panggilan yang luar biasa, Build Me an Army. Salah satu daripada pengajaran-pengajarannya yang saya tulis di situ adalah Proof Producers. Proof Producers itu artinya seperti ini. Ini juga materi training yang saya juga terima. Proof Producers ini berbicara tentang orang-orang yang memberi bukti bahwa kebenaran itu adalah ya dan amin. Tuhan percayakan kepada Sang Jenderal, orang yang saya dikasih, untuk mencetak, menghasilkan orang-orang menjadi bukti dari kebenaran firman Tuhan. Jadi apa yang saya juga mau katakan kepada Anda semua, kalau kita dipanggil Tuhan untuk menjadi saksi, maka Dia juga akan membuktikan panggilan kita. Dia akan meneguhkan panggilan kita juga dengan tanda-tanda ajaib. Dia akan membuktikannya, dan ketika dia terus membuktikannya, terus selama masa yang memang Tuhan tetapkan untuk kita, maka Tuhan mau kita terus lakukan sampai semuanya tergenapi. Saya punya kesaksian di dalam roh saya bahwa sebagai orang-orang yang ada di hari-hari terakhir ini, ada generasi yang sangat besar yang tidak terhitung banyaknya yang Tuhan munculkan di hari-hari ini. Inilah generasi yang akan juga memiliki kesaksian. Ya, inilah generasi yang akan punya kesaksian, yang akan memberi bukti kepada dunia, yang akan memberi bukti kepada bangsa-bangsa bahwa benar Yesus Kristus adalah Tuhan, Yesus Kristus adalah firman yang hidup, Yesus Kristus adalah Tuhan itu sendiri, Yesus Kristus adalah Raja, Dia sendiri yang memperlengkapi kami, Dia sendiri yang menebus kita, Dia membangkitkan kita, dan Dia jugalah yang menantikan kita sampai sempurna rencananya. Saya mau sampaikan lewat YouTube ini, mari kita bergerak bersama-sama, mari kita bangkit, mari kita juga genapi panggilan kita, mari kita teruskan dari apa yang sudah diselesaikan oleh para jenderal yang sudah mendahului kita, yang pada hari ini fokus saya adalah Dr. Maurice Cerullo, atau banyak orang termasuk saya juga berkata dia adalah Papa Cerullo. Jadi mari Anda semua, mari kita bergandengan tangan, mari kita genapi apa yang firman Tuhan katakan. Kamu inilah saksiku, demikianlah firman Tuhan, dan hambaku yang telah kupilih, supaya kamu tahu dan percaya kepada Dia. Supaya kamu tahu dan percaya kepada Dia, dan mengerti
bahwa aku tetap Dia. Puji Tuhan, hari ini adalah hari yang luar biasa. Hari Sabtu di kesempatan ini saya mau sampaikan kepada kita semua. Jangan kita menjadi lemah, jangan kita bimbang, jangan goyah kehidupan kita. Mari jalan terus, maju terus, sebab rancangan Tuhan itu dahsyat buat kita semua. Mari kita alami satu pengalaman yang Tuhan sudah sediakan buat generasi yang ada pada saat ini. This is our time to be His witnesses. Ini adalah waktunya untuk kita juga menjadi para saksinya. Tentunya dengan mentalitas para tentara seperti yang sudah disampaikan oleh orang yang dikasihi hambanya, yaitu Morris Cerullo. Mari kita genapi bersama-sama. Karena Tuhan bersungguh-sungguh akan ada waktunya. Orang-orang yang disebut saksi Tuhan itu akan muncul dan akan menjadi saksi. Saya mau tambahkan satu ayat lagi yang terambil dari surat Yoel pasal yang kedua. Mari kita lihat satu lagi ayat Yoel pasal yang kedua. Kita lihat ayat yang ke-11. Ini dia. Ini sebenarnya yang menggenapi apa yang tertulis di sini. Son, build me an army. Yoel 2 ayat 11. Yoel 2 ayat 11 saya akan tampilkan di sini. Yoel 2 ayat 11 bunyinya begini. Dan Tuhan memperdengarkan suaranya di depan tentaranya, pasukannya sangat banyak, dan pelaksana firman-Nya kuat. Betapa hebat dan sangat dahsyat hari Tuhan. Siapakah yang dapat menahannya? Ini dia Yoel 2 ayat yang ke-11. Penggenapan dari apa yang Tuhan percayakan untuk disampaikan selama pelayanan hidupnya. Ketika dia mengakhiri masanya di usia yang ke-88 tahun itu. Maka sudah banyak tentara-tentara yang tertulis dalam Yoel 2 ayat 11 sudah dibangkitkan, yaitu orang-orang yang memiliki kesaksian Kristus. Doa saya, Anda semua yang menyaksikan YouTube saya pada pagi hari ini adalah orang-orang yang juga dipanggil untuk menggenapi Yoel 2 ayat 11 dan kemudian Yesaya 43 tadi, di mana kita juga Tuhan katakan dia memanggil kita untuk kita menjadi saksi-saksinya. Dan nama Tuhan biarlah dipermuliakan di generasi kita yang sekarang ini. Jalan terus, sebab roh yang sama yang ada pada Morris Cerullo itu juga ada pada kita. Sebab kitalah disebut generasi juga penuntas. Mari berjalan terus, biar api yang sudah ada padanya, pada Morris Cerullo itu ada pada kita semua. Papa Cerullo hari ini sudah menjadi saksi awan dengan jenderal-jenderal yang lain. Now, Papa Cerullo has become cloud of witnesses along with the previous generals of God. Now we are moving with the cloud of witnesses. Sekarang kita berjalan dengan para saksi awan itu untuk menggenapi tugas kita di bumi ini menjadi saksi Kristus. Berjalan terus, maju terus, sebab perjalanan yang kita lalui hari-hari ini adalah perjalanan yang luar biasa. Tuhan tidak meninggalkan kita, roh Tuhan ada pada kita, dan para saksi awan termasuk Papa Cerullo itu sekarang menyaksikan generasi yang sedang Tuhan munculkan untuk menggenapi tugas yang Yeshua pernah sampaikan sebelum dia naik ke surga. Kamu inilah saksi-saksiku, mulai dari Yerusalem, Yudea, sampai ke Samaria. Karena itu mari kita maju terus, berjalan terus, jangan goyah. This is our time to be His witnesses. God bless you. Sampai jumpa lagi. Amin. Amin. And amen. Yes.